अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang puasa di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak sangat dalam di seluruh sisi kehidupan, bukan saja di level nasional namun global, bukan cuma orang tua namun di seluruh rentang usia. Walaupun di bulan puasa masih ada dalam keadaan pandemi yang penuh dengan kesulitan, namun tetap saja ada manfaat dan hikmah yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari suasana yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Suasana yang diciptakan oleh wabah ini di rumah-rumah kita, seperti yang telah saya katakan, hendaknya menarik perhatian kita untuk lebih baik lagi. Belakangan ini dikarenakan terjadinya pandemi, banyak orang bertanya, dengan berpuasa, tenggorokan akan menjadi kering. Kemungkinan untuk sakit pun akan semakin besar. Apakah harus berpuasa ataukah tidak? Saya, yakni Huzur, tidak memberikan fatwa atau keputusan yang bersifat umum mengenai hal ini. Saya secara umum menjawab, kalian harus melihat keadaan kalian masing-masing, lalu ambillah keputusan. Dengan hati yang bersih dan dengan menegakkan ketakwaan, ambillah fatwa dari hati kalian. Petunjuk Al-Quran sangat jelas bahwa jika kalian sakit maka janganlah berpuasa. Meninggalkan puasa dengan alasan kemungkinan menjadi sakit adalah satu kekeliruan. Singkatnya, setiap orang memiliki keadaan yang berbeda-beda. Dalam situasi ini, hendaknya sebisa mungkin memperhatikan hal ini. Lihatlah keadaan masing-masing dan ambillah keputusan pribadi. Mintalah fatwa kepada hati kita masing-masing. Walhasil, dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berbeda, kesimpulannya adalah tidak ada kerugiannya tetap berpuasa. Ya, jika ada sedikit saja keraguan, jadi karena adanya penyakit atau gejala-gejala COVID-19, maka tinggalkanlah puasa. Selain itu, apa saja nasihat-nasihat Hadrat Khalifah ketika pandemi COVID-19 ini agar kita tetap bertahan? Mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama adalah fokus kepada ibadah. Huzur Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz menasehatkan, ketika ada perintah lockdown, kita pun hendaknya tetap meningkatkan upaya-upaya untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah dan daras walaupun di rumah. Ajarkanlah hal-hal mendasar kepada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah mengintrospeksi diri. Terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, yakni dengan mengintrospeksi diri, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Huzur Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz menjelaskan, setelah menerima Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita harus jujur bertanya pada diri kita sendiri, apakah kondisi akhlak kita sudah sedemikian rupa sehingga kita memenuhi tanggung jawab kepada Allah? Apakah kita telah memenuhi hak-hak manusia semata-mata karena Allah? Atau apakah kita masih perlu memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan kecintaan kita terhadap sesama di dalam hati kita?
Inilah yang perlu kita lihat dan kita perlu introspeksi kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aksi sosial. Huzur Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, silahkan bantu orang-orang yang membutuhkan, namun upaya kehati-hatian pun perlu. Perlu untuk terhindar dari itu semua supaya tidak sampai tertular. Hendaknya kita mengambil pelajaran bahwa siapa saja yang memberikan bantuan perlu untuk berhati-hati. Misalnya saat ini dihimbau untuk menggunakan masker dan yang lain-lainnya. Di masa pandemi COVID-19, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Maulana Haji Abdul Basit menyerukan kepada seluruh anggota jemaah Muslim Ahmadiyah yang memenuhi kriteria untuk tetap melakukan aksi sosial seperti donor darah dalam usaha membantu masyarakat yang membutuhkan tentunya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan PSBB yang ditetapkan pemerintah. Adapun bagi mereka yang diserahkan tugas memberikan bantuan, banyak sekali yang menjadi sukarelawan dan khuddamul Ahmadiyah dan lain-lain pun berperan dalam hal ini. Lakukanlah tugas tersebut dengan penuh kehati-hatian dan doa. Janganlah bertindak ceroboh. Janganlah tanpa sebab menjerumuskan diri sendiri pada kebinasaan. Karena sikap seperti itu merupakan kebodohan, bukan keberanian. Maka berhati-hatilah. Saat ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengkhidmati kemanusiaan sesuai dengan yang dinasihatkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk menciptakan gejolak rasa simpati. Inilah saatnya bagi kita untuk memenuhi hak-hak makhluk dan saatnya untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap pedagang apapun barangnya supaya bukan mengeruk keuntungan yang tidak perlu, malahan dapat menjalankan usahanya disertai gejolak rasa simpatik dalam keadaan seperti ini. Aksi-aksi sosial lainnya seperti memberikan bantuan sembako, pemberian masker gratis, bantuan obat-obatan, bantuan medis, bantuan ekonomi langsung, dan lain-lain bisa menjadi salah satu cara memaknai ibadah Ramadan. Kemudian hal selanjutnya yang dapat kita jadikan perhatian kita adalah tetap produktif dalam mendalami agama. Huzur juga menyampaikan, sekalipun aturan pemerintah mengharuskan kita tinggal di rumah, kita tetap dapat meraih manfaat rohani dan jasmani karenanya, dapat meningkatkan wawasan keilmuan kita. Bahkan saat ini Risalah Al-Hakam menampilkan berbagai pandangan orang-orang perihal bagaimana kita bisa mengisi waktu di rumah dalam kondisi seperti ini. Di MTA sangat menarik program-program yang ditayangkan. Kita pun hendaknya meluangkan waktu untuk duduk bersama menyimak program-program tersebut. Kemudian Anda dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga bagi anak-anak. Kemudian hal yang lainnya yang harus kita jadikan perhatian kita adalah tetap melaksanakan tabligh. Huzur ayyadahullah ta'ala bin Nasril Aziz menjelaskan, alhasil dalam situasi seperti ini, di samping kita perlu memperbaiki diri kita, kita pun perlu untuk menyampaikan tabligh kita dengan cara yang berkesan. Kita perlu mengenalkan Islam kepada dunia lebih dari sebelumnya. Para Ahmadi harus berusaha untuk memberitahu kepada dunia, jika kalian menginginkan keselamatan kalian, kenalilah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jika kalian menginginkan kesudahan yang baik, kenalilah Tuhan yang menciptakan kalian. Karena tujuan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tunaikanlah hak-hak makhluknya. Kemudian petunjuk selanjutnya adalah tetap mentaati petunjuk pemerintah. Huzur Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Nasril Aziz menjelaskan, petunjuk dari pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat seperti yang telah saya katakan tadi, demi menjaga kesehatan kita harus kita taati sepenuhnya. Dan ketika wabah-wabah penyakit muncul, mereka dapat menjangkiti siapa saja.
Oleh karena itu, setiap orang harus mengambil langkah hati-hati dan kewaspadaan untuk mencegahnya. Laksanakanlah petunjuk-petunjuk pemerintah. Kemudian, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Huzur Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Aziz menasehatkan, secara umum, dokter juga menyarankan supaya memperhatikan juga istirahat kita demi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk itu kita perlu tidur yang cukup. Perhatikan diri Anda sendiri dan juga anak-anak Anda agar tidur dengan cukup. Kemudian hindarilah makanan-makanan cepat saja atau junk food dari toko-toko. Karena makanan seperti ini perlahan-lahan akan melemahkan tubuh manusia. Lalu jagalah kebersihan tangan. Namun bagi kita sebagai muslim, jika melaksanakan sholat 5 waktu dan melakukan wudhu secara rutin, membersihkan hidung dengan air, yakni melakukan wudhu dengan baik, maka ini merupakan kebersihan berstandar tinggi. Alhasil, jika kita melakukan wudhu dengan baik, akan menjadi kebersihan jasmani. Dan setelah wudhu, manusia melakukan sholat yang akan menjadi sarana untuk kebersihan ruhaninya. Kemudian ketika bersin, tutupilah bersin dengan sapu tangan, baik saat berada di masjid, ketika berada di rumah, maupun di luar rumah. Lalu sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah, kita semua hendaknya menempuh upaya-upaya pencegahan melalui obat homeopati. Resep pertama sebagai tindak pencegahan dan yang kedua sebagai obat. Ini merupakan obat yang memungkinkan karena tidak bisa kita katakan bahwa resep homeopati yang diberikan 100% dapat menyembuhkan pasien corona. Resep tersebut telah diusulkan sesuai dengan jenis penyakitnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan potensi penyembuh ke dalam obat tersebut. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memerintahkan agar benar-benar menjaga kebersihan rumah. Berkenaan dengan itu, beliau memberikan perintah khusus dan bersabda, selain memperhatikan kebersihan rumah, jagalah juga kebersihan pakaian dan selokan-selokan. Kemudian petunjuk selanjutnya adalah menerapkan kehati-hatian di tempat umum. Sebagaimana Huzur Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Aziz menasehatkan, hendaknya untuk itu terus dilakukan upaya kehati-hatian. Dan ketika datang ke masjid, datanglah dengan berhati-hati. Jika menderita demam dan lain sebagainya, sakit-sakit yang ringan pada tubuh, janganlah pergi ke tempat-tempat umum. Hindarkanlah diri sendiri dan juga orang lain. Berikanlah banyak perhatian pada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari bala bencana. Begitu juga saat ini dikatakan untuk tidak berjabat tangan, dan ini pun sangat penting. Karena tidak ada yang tahu bagaimana tangan seseorang. Meskipun dengan berjabat tangan, jalinan persaudaraan dan kecintaan semakin meningkat, namun saat ini disebabkan oleh penyakit ini, lebih baik kita hindari dulu berjabat tangan. Begitu juga kita hendaknya menghindari untuk berkunjung ke rumah orang lain demi urusan yang tidak penting. Kemudian selanjutnya adalah berdoa. Huzur Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Aziz menasehatkan bahwa jalan pemecahan yang terakhir adalah doa. Kita harus berdoa. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari keburukan penyakit ini, yakni COVID-19. Yang secara umum, berdoalah untuk setiap orang. Semoga Allah Ta'ala melindungi dunia dari dampak buruk wabah ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada semua orang yang sakit. Secara khusus para Ahmadi hendaknya menaruh perhatian terhadap doa-doa dan memperbaiki keadaan ruhani masing-masing. Dan doakanlah juga dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada dunia dan memberikan taufik agar alih-alih terjerumus dalam duniawi dan melupakan Allah Ta'ala, semoga mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan yang menciptakannya. Kemudian Huzur Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Aziz menasehatkan, di masa-masa saat ini tingkatkanlah doa dan ibadah. Karena melalui doa yang tulus kita dapat memperoleh karunia-karunia dari Allah Ta'ala.
dan mendapatkan kemajuan rohani dan jasmani. Inilah yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada kita, bahwa sekalipun dalam kondisi seperti ini, seperti yang kita hadapi saat ini, sangat penting bagi kita untuk memohon ampunan dari Allah Ta'ala, menyucikan hati kita dan menyibukkan diri dalam amal saleh. Allah Ta'ala telah menjadikan doa sebagai sarana yang mujarab untuk kita amalkan, yang dengan perantaraannya kita harus berupaya masuk ke dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala segera menyingkirkan pandemi di dunia ini, dan semoga masyarakat dunia dapat memenuhi kewajiban pada kemanusiaan, dan semoga mereka dapat kembali menyadari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जो दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, इन मसाइब का नहीं